Gerimis sore itu turun seperti butiran perasaan yang enggan tumpah. Halus, pelan, tetapi cukup membuat halaman rumahku terlihat seperti lukisan kaca buram. Aku baru saja menutup jendela dapur ketika suara berdecit dari pagar tua di depan memecah kesunyian. Pagar itu sepertinya ingin ikut menangis, memprotes hidupnya yang sudah lama tak dirawat. Aku menarik napas panjang, mencoba mendorongnya dengan paksa, namun engselnya hanya bergeming sambil merintih. Sudah bertahun-tahun aku menjalani hidup sendirian di rumah kecil ini. Sejak perpisahan yang tak pernah benar-benar bisa kuterima, tetapi harus kujalani. Kesunyian menjadi teman yang kadang menenangkan, kadang menusuk. Sore itu, entah mengapa, kesepian terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena langit terlalu muram, atau mungkin karena aku lelah memikul semuanya seorang diri. Saat aku berusaha membuka pagar yang membandel, samar-samar terdengar langkah kaki mendekat dari arah rumah sebelah. Rumah yang baru beberapa minggu ditempati tetanggaku yang baru. Belum sempat aku menoleh, suara lembut namun mantap menyapaku. Bu, Mbak, pagar macet ya? Aku menoleh dan di balik tirai hujan tipis muncul sosok pria berpayung hitam. Reno, nama yang sempat ku dengar dari penjaga keamanan komplek. Usianya mungkin beberapa tahun di bawahku, tapi caranya berdiri, caranya menatap, ada kedewasaan yang tak bisa disembunyikan. Mata coklatnya tampak hangat, seolah hujan tak berhak membuatnya tampak dingin. Sepertinya engselnya sudah karatan, jawabku dengan senyum kikuk. Tanganku masih memegang pagar yang membandel itu. Ia tersenyum kecil, senyum yang tak mencolok, tetapi cukup membuat gerimis terasa lebih lembut. Boleh saya bantu? Saya punya sedikit tenaga cadangan hari ini. Aku mengangguk, sedikit malu karena kedengaran putus asa menghadapi sebilah pagar. Reno menutup payungnya, meletakkannya di tanah, lalu memeriksa engsel dengan gerakan yang hati-hati. Seperti seseorang yang selalu memastikan tidak merusak apapun yang disentuhnya. Kayaknya tersangkut di sini, katanya pelan. Lalu dengan satu hentakan terukur, pagar itu terbuka. Suaranya memecah gerimis dan aku spontan memekik kecil. Wah, terima kasih. Saya sudah berusaha dari tadi tapi tidak mau bergerak. Kadang yang keras kepala cuma butuh disentuh dari sudut berbeda. Jawabnya sambil tertawa tipis. Entah kenapa kalimat itu terasa lebih dari sekadar komentar soal pagar. Ada makna samar di baliknya. Atau mungkin hanya pikiranku yang terlalu lama kesepian, sehingga mudah membaca sesuatu dari hal kecil. Gerimis semakin menipis, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Reno mengambil kembali payungnya, tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya singkat, namun cukup membuat dada bagian kiriku berdenyut aneh. Kalau butuh bantuan apapun panggil saja, rumah saya persis sebelah kok, katanya dengan ramah. Aku hanya tersenyum, mencoba menjaga sopan santun yang sudah lama menjadi pelindungku dari dunia luar. Baik Reno, terima kasih ya, sudah menolong saya. Ia mengangguk lalu melangkah kembali ke rumahnya. Suara langkahnya memudar bersamaan dengan hujan yang akhirnya berhenti. Namun anehnya, ketika langit mulai cerah dan halaman rumahku perlahan mengering, ada sesuatu dalam diriku yang justru basah. Seperti percikan rasa yang baru tumbuh, lembut, malu-malu, tapi jelas terasa. Hari itu tak ada pelukan, tak ada kata manis, tak ada apapun yang dianggap istimewa oleh orang lain. Namun bagiku, pertemuan sederhana di bawah gerimis itu menggeser sesuatu di dalam hati. Pelan tapi pasti. Dan aku tahu, meski pagar rumahku baru saja terbuka, sebenarnya ada pintu lain dalam diriku yang mulai sedikit terkuak. Pagi di rumahku biasanya dimulai dengan suara sendok beradu, dengan piring kosong, atau decit pintu lemari yang sudah uzur. Namun sejak Reno pindah ke rumah sebelah, ada irama baru yang tanpa sadar, mengisi kesunyian pagiku. Bunyi gelas yang disentuhkan ke meja, denting halus sendok yang mengaduk kopi, dan kadang hembusan napasnya yang samar terdengar lewat jendela yang berhadapan dengan dapurku. Aneh rasanya, bagaimana kebiasaan seseorang yang belum begitu dekat bisa menjadi bagian dari rutinku. Setiap pagi aku merawat tanaman di teras.
Kebiasaan yang kupakai untuk menenangkan diri dari kegaduhan, pikiran yang kadang datang tanpa izin. Mengusap daun-daun keladi, menyiram bunga kertas, dan memindahkan pot ke muning yang semakin melebar. Tanah lembab dan aroma dedaunan selalu berhasil menenangkan perasaan yang seringkali tak menentu. Belakangan ini, aku menyadari bahwa Reno kerap memperhatikanku dari jauh. Bukan tatapan yang mengusik, justru lebih seperti seseorang yang sedang mengamati suasana tanpa maksud apapun. Kadang-kadang ia melintas sambil membawamu kopi, memberikan anggukan sopan, lalu berlalu. Setiap kali itu terjadi, ada kehangatan kecil yang mampir di dadaku, seperti titik cahaya yang menembus tirai tipis kehidupanku. Pagi itu, saat aku sedang menata ulang pot anggrek, terdengar ketukan pelan di pagar. Aku menoleh dan melihat Reno berdiri sambil memegang sebuah paket berwarna coklat. Sambil tersenyum, ia mengangkat kotak itu. "Bu Fatma, ini sepertinya paket ibu. Tadi kurirnya ngasih ke rumah saya," katanya. Meski ia memanggilku Bu, suaranya tidak terdengar menjauhkan. Lebih seperti bentuk hormat dan entah bagaimana itu membuatku merasa dihargai. "Oh, begitu? Terima kasih ya. Sini biar saya ambil." Aku menghampirinya, sedikit canggung, berusaha tetap terlihat tenang. Saat ku keluarkan tangan, jemarinya sempat menyentuh punggung tanganku. Hanya sepersekian detik, mungkin tidak sengaja, tapi cukup membuatku merasakan sesuatu yang menghangatkan kulit. Ia cepat menarik tangan dan aku pura-pura tidak merasakan apa-apa. "Banyak belanja tanaman lagi?" tanyanya sambil menatap pot-pot di terasku. Aku tertawa kecil. "Nggak juga, ini cuma pupuk cair untuk yang ini," kataku sambil menunjuk anggrek yang daunnya mulai kusam. Reno mendekat sedikit, sekadar melihat dari jauh. "Cantik ya, bunga anggrek selalu kelihatan anggun, tapi perawatannya ternyata lumayan ribet." "Kalau telaten, semua tanaman bisa jinak," jawabku. "Mereka cuma butuh disentuh dengan rutinitas yang pas." Ia mengangguk pelan. Saya jadi penasaran, ibu kerja di rumah atau di luar? Percakapan tiba-tiba mengalir, hangat, ringan, tidak memaksa. Aku menjelaskan pekerjaanku sebagai penjahit rumahan. Kesibukan yang membantuku tetap waras sejak hidup sendirian. Reno bercerita bahwa ia bekerja sebagai ilustrator freelance. Kadang harus begadang, kadang tak punya jam tidur yang jelas. Dari sana obrolan merembet ke buku favorit, musik yang sering kami putar saat bekerja, dan hal-hal sepele yang entah mengapa terasa menarik ketika dibicarakan bersama. Yang paling mengejutkan, aku merasa nyaman. Padahal biasanya aku menjaga jarak ketika berbicara dengan laki-laki, apalagi tetangga baru yang usianya lebih muda. Tapi dengan Reno, percakapan mengalir tanpa harus kucari-cari topiknya. Semuanya terasa alami, seperti langkah kecil yang berjalan tanpa paksaan. Tak terasa kami berbincang cukup lama. Ketika angin mulai membawa aroma kopi dari gelas yang ia pegang, aku menyadari sesuatu. Kehadirannya membuat pagi yang biasa menjadi berbeda. Lebih hidup, lebih hangat, lebih berarti. Reno menatapku sebentar, seolah ingin memastikan sesuatu yang tak terucap. Lalu ia tersenyum. "Kalau butuh bantuan atau mau nitip paket, panggil saja saya. Saya paling sering di rumah kok." Aku membalas senyumnya, mencoba menyembunyikan debar kecil di dada. "Boleh, terima kasih ya Reno." Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma kopi yang terbawa angin masuk ke terasku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pagi hari tidak lagi terasa kosong. Ada seseorang, dengan gelas kopinya, dengan sapaannya, dengan kehadirannya yang tenang, yang secara halus mengisi ruang-ruang kecil dalam hidupku. Aku tidak tahu apa nama perasaan itu. Yang aku tahu, aku menunggunya tanpa sadar. Sejak percakapan panjang pagi itu, ada sesuatu pada diri Reno yang terasa berbeda di mataku. Ia bukan lagi sekadar tetangga baru yang ramah. Kehadirannya mulai menyelinap ke sela-sela pikiranku, seperti cahaya kecil yang berani masuk ke ruangan yang sudah lama gelap. Namun justru karena itulah aku merasa gelisah, seakan ada pintu lama dalam diriku yang tiba-tiba terbuka tanpa izin. Sore itu, langit bergulung dalam warna kelabu. Udara terlalu tenang, seakan menahan napas,
Aku duduk di teras sambil menata beberapa pot baru ketika langkah kaki Reno terdengar mendekat. "Fatma," panggilnya pelan. Suaranya tidak seceria biasanya. Ada sesuatu yang tertahan. Aku menoleh mencoba tersenyum. "Ada apa? Kamu terlihat capek." Reno duduk di kursi tamu yang sudah lama jarang ditempati siapapun. Ia menaruh gelas kopinya di meja kayu, lalu mengusap tengkuknya seolah sedang memikirkan cara memulai cerita yang berat. "Aku boleh jujur?" tanyanya pelan, menatapku seolah meminta izin masuk ke ruang yang selama ini kukunci. Aku mengangguk. "Silakan." Hening sejenak menyelinap di antara kami. Reno menarik napas, lalu bercerita. Bukan dengan nada dramatis, melainkan suara yang lirih, jujur, dan apa adanya. "Aku pindah ke sini bukan cuma karena pekerjaan. Aku baru keluar dari hubungan yang lama, bertahun-tahun. Tapi di ujungnya, aku disisihkan begitu saja, seperti barang yang tiba-tiba tak diperlukan." Aku mendengarkan tanpa menyela. Kalimatnya pecah di ujung, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Kamu tahu rasanya bertahan terlalu lama pada seseorang yang tidak lagi memandangmu sama," lanjutnya. Aku mengangguk pelan, "Lebih dari yang kamu kira." Dan tanpa kubayangkan sebelumnya, aku mulai bercerita tentang diriku, hal yang selalu kuhindari. Pernikahanku dulu, seperti berjalan dalam lorong panjang tanpa jendela. Tidak ada percakapan, tidak ada kehangatan, hanya rutinitas yang kosong. Pada akhirnya dia memilih pergi, dan aku dibiarkan dengan rasa gagal yang lama menempel. Aku mengalihkan pandangan, merasa mata mulai panas. Setelah itu, aku merasa tidak layak dicintai lagi. Rasanya, aku ini rumah tua yang pintunya jarang dibuka. Reno menatapku bukan dengan kasihan, tapi dengan pengertian yang lembut. Jenis pengertian yang tidak meminta balasan apapun. "Fatma," katanya perlahan, "bahkan rumah tua pun bisa terasa nyaman kalau ada yang mau merawatnya." Aku tertawa kecil, tapi suaranya terdengar pecah. "Kamu pintar bicara." "Bukan pintar," katanya sembari menatap langit yang memudar. "Hanya aku tahu rasanya jadi seseorang yang merasa tak cukup." Kata-katanya menggema dalam diriku. Ada sesuatu yang rapuh tapi hangat, meluruh di antara percakapan kami. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Hanya dua orang yang sedang mengakui retakan masing-masing. Dan entah bagaimana, itu terasa sangat melegakan. Namun bersamaan dengan kelegaan itu, muncul ketakutan yang berbeda. Aku tahu, jika aku tidak hati-hati, perasaan yang mulai tumbuh bisa membuatku kembali jatuh. Dan aku tidak yakin siap untuk patah lagi. Sementara itu, Reno menatapku lama, seolah mencoba mencari jawaban di wajahku yang bahkan tidak ku mengerti sendiri. Tatapan itu bukan tatapan pria yang sekadar ingin tahu. Ada kecenderungan, ada rasa ingin mendekat, ada pertanyaan diam yang merambat pelan. Kami tidak bicara lagi setelah itu. Angin sore melintas membawa aroma tanah basah, sementara mata kami saling terikat dalam hening, yang anehnya tidak membuatku ingin pergi. Aku tidak tahu apa yang ia lihat dalam diriku. Aku tidak tahu apa arti tatapannya. Yang jelas, sore itu aku merasa pintu yang selama ini kututup rapat mulai menganga sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak segera menutupnya kembali. Hujan turun deras sejak malam menjelang, memukul genteng seperti rentetan ketukan yang tidak sabar. Aku baru saja menyelesaikan pesanan jahitan terakhir ketika lampu rumah tiba-tiba berkedip, lalu mati sepenuhnya. Seketika rumah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Suara hujan yang semula jadi latar berubah menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Aku meraba-raba meja, mencari ponsel agar bisa menyalakan senter. Namun sebelum sempat kupencet tombolnya, terdengar ketukan pelan dari luar pintu, teratur, tidak terburu-buru, seolah pengunjungnya tahu persis bahwa malam itu lebih baik tidak mengejutkan siapapun. "Fatma, kamu di dalam?" Suara Reno terdengar dari balik pintu. Jelas namun tidak keras. Entah bagaimana suaranya justru menenangkan. Aku membuka pintu pelan,
Dalam gelap bercampur cahaya samar dari hujan, Reno berdiri sambil membawa 2 lilin dan sebuah senter kecil yang menggantung di pergelangan tangannya. Wajahnya terlihat oleh kilatan petir di kejauhan. Serius, sedikit cemas, tapi tetap hangat. Lampu padam semua 1 blok, katanya sambil mengangkat senter. Aku cuma memastikan kamu baik-baik saja. Ada sesuatu di dada yang menggeliat pelan, seperti bulu yang disentuh angin. Aku baik, kaget saja, jawabku lirih. Boleh aku masuk sebentar? Biar kita nyalakan lilin dulu. Aku mengangguk, membuka pintu lebih lebar. Reno melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut menginjak apapun di rumahku yang gelap. Ada keheningan singkat yang terasa tebal, bukan karena canggung, tapi karena suasana memaksa kami berbicara lebih pelan, lebih sungguh. Kita taruh lilinnya di meja sini, ujarnya. Saat ku bantu memegang tatakan lilin, ujung jariku bersentuhan dengan jari Reno. Hanya sekilas, tapi cukup membuat napasku tersendat. Sentuhan itu terasa seperti listrik kecil yang mengalir. Ironis mengingat listrik sebenarnya sedang mati total. Ia pun terdiam sepersekian detik, seolah merasakan hal yang sama, namun tidak mengatakannya. Dalam cahaya redup yang dilemparkan lilin, wajah Reno terlihat berbeda, lebih lembut, lebih dekat, lebih tidak bisa kuhindari. Sorot matanya memantul kecil pada nyala api, membuatnya tampak seperti menyimpan sesuatu yang lama ia tahan. Kamu sering takut gelap? Ia bertanya, suaranya turun setengah nada. Aku menggeleng pelan, bukan takut, hanya tidak suka. Gelap membuatku mendengar terlalu banyak suara di kepala. Reno duduk di kursi sampingku. Jarak kami cukup dekat untuk membuatku waspada pada setiap gerakannya, tapi tidak cukup untuk membuatku menjauh. Aku juga begitu, katanya pelan. Makanya aku datang ke sini, di rumah sendirian, rasanya terlalu sepi. Kami terdiam lagi, namun kali ini bukan keheningan yang membuat canggung. Lebih seperti ruang kecil yang membiarkan kedua hati bernapas dalam ritme yang sama. Hujan di luar berubah menjadi rintik yang lebih halus, menambah kesan intim yang justru makin membuatku gugup. Aku senang kamu datang, ucapku hampir tanpa sadar. Reno menoleh. Tatapannya tidak terburu-buru, tapi jelas, aku juga. Senter yang ia bawa diletakkan begitu saja, sementara lilin di atas meja menari perlahan. Cahaya hangat itu membuat ruang tamu tampak lebih sempit, lebih intim, seakan ada dinding tak terlihat yang menutup dunia luar. Fatma! Suara Reno terdengar lembut namun berat, seperti ia sedang memilih kata dengan hati-hati. Beberapa hari ini, aku merasa aneh. Rasanya, aku terseret mendekat ke kamu tanpa sadar. Aku menelan ludah. Aku juga merasakan sesuatu, tapi aku takut, Reno. Matanya melembut. Takut apa? Takut membuka hati untuk kedua kalinya. Takut berharap. Reno menunduk sebentar, lalu menaikkan pandangan lagi, kali ini lebih mantap. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas, malam ini aku ingin kamu tahu, kalau kamu nggak sendirian. Kalimat itu meluncur tanpa bumbu, namun justru itulah yang membuatnya terasa menembus. Aku memandangnya lama, lebih lama dari yang sepantasnya, dan ia tidak mengalihkan pandangannya. Dalam tatapan itu, aku melihat seseorang yang tidak mencoba merebut hatiku, tapi sekadar menunggu di depan pintu yang masih setengah terbuka. Ketegangan di ruangan terasa seperti benang tipis yang ditarik pelan, hampir putus namun tetap menahan. Kami tidak menyentuh apapun lagi malam itu. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Hanya 2 orang dewasa yang duduk bersebelahan, diterangi cahaya lilin yang pelan-pelan mencair. Namun saat listrik tiba-tiba menyala kembali dan cahaya putih memenuhi ruangan, kami saling menatap lagi. Kali ini lebih jelas, lebih jujur. Tatapan yang bertahan beberapa detik terlalu lama. Tatapan yang mengubah sesuatu di antara kami. Tatapan yang membuatku tahu, tanpa perlu kata-kata, bahwa malam itu menjadi titik di mana kedekatan kami tidak lagi bisa kuingkari. Sejak malam listrik padam itu, interaksi antara aku dan Reno menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih mudah terjadi tanpa perlu alasan.
Ia sering menyapa ketika aku sedang menyiram tanaman, kadang singgah membawa kue dari toko roti dekat gerbang, atau sekadar berdiri di pagar sambil bertanya apakah aku sudah sarapan. Semua terasa alami, seolah kami sedang menjalani rutinitas kecil yang disetujui dunia. Sayangnya, dunia tidak selalu sebaik yang kuharapkan. Pagi itu, saat aku sedang menyapu teras, dua ibu-ibu dari ujung blok lewat sambil mengobrol. Suaranya sebenarnya lirih, tapi cukup untuk sampai ke telingaku. Itu loh, si janda rumah nomor 5. Belakangan sering didatangi anak muda sebelah. Ah masa, jangan-jangan kan? Aku nggak bilang apa-apa, tapi ya, kalau terlalu dekat nanti repot sendiri. Mereka tertawa pelan, seperti menyembunyikan gunting di balik senyum. Tubuhku menegang seketik. Sapu di tanganku terasa lebih berat, seolah menyerap semua rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Aku tahu di lingkungan seperti ini, perhatian sekecil apapun bisa tumbuh menjadi cerita baru. Dan aku, seorang janda yang sudah terlalu lama menjaga reputasi, tidak ingin menjadi bahan obrolan orang. Siang harinya, Reno datang membawa kardus kecil. Fatma, aku beliin lampu emergency, buat jaga-jaga kalau listrik padam lagi. Aku sempat ingin tersenyum, tapi kata-kata dari tetangga tadi masih menghantui pikiranku. Reno, kamu nggak perlu repot-repot. Ia mengerutkan dahi, bingung dengan nada suaraku yang mendadak berjarak. Aku cuma mau bantu. Aku tahu, jawabku, mencoba terdengar biasa saja. Tapi kita mungkin harus mengurangi pertemuan. Orang-orang sudah mulai memperhatikan. Reno terdiam. Ada kekecewaan yang jelas tampak, meski ia berusaha menyembunyikannya lewat senyum pudar. Jadi karena omongan tetangga, kamu mau menjauh? Aku tidak sanggup menatap matanya. Bukan begitu. Aku cuma tidak mau kamu terseret masalah gara-gara aku. Aku tahu posisiku, dan aku tahu bagaimana lingkungan ini bekerja. Fatma, suaranya terdengar berat. Aku nggak peduli mereka mau bilang apa. Tapi aku peduli, potongku sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Jantungku berdebar cepat, bukan karena marah, tapi karena takut. Aku sudah pernah jadi bahan bisik-bisik orang. Aku tidak mau mengulang semuanya. Reno menatapku lama, seolah mencari celah untuk masuk. Tapi aku sudah menutup pintu rapat-rapat. Persis seperti dulu ketika aku mencoba melindungi diri dari kehidupan yang kejam. Kalau itu maumu, katanya akhirnya. Suaranya datar, tapi aku bisa mendengar luka yang ia simpan di baliknya. Aku akan jaga jarak, tapi jujur saja, rasanya aneh kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar aku miliki. Kata-katanya menancap lebih dalam dari yang kuantisipasi. Reno kemudian mundur selangkah, memberi ruang yang tidak pernah kuminta, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Saat pintu rumahnya tertutup pelan, rasanya seperti suara yang datang dari dalam dadaku sendiri. Sunyi, tapi menyakitkan. Hari-hari berikutnya, kami tetap bertemu, tapi hanya sebagai dua tetangga yang kebetulan tinggal berdampingan. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada sapa hangat yang biasanya membuat pagiku berwarna. Reno hanya mengangguk singkat setiap kali lewat, dan aku membalas dengan senyum tipis yang terasa asing. Aku bilang pada diri sendiri bahwa ini yang terbaik, bahwa menjauh adalah cara untuk melindungi hati yang sudah terlalu sering retak. Namun saat aku duduk di teras pada sore yang sepi itu, menatap pagar yang pernah Reno buka untukku, aku menyadari sesuatu yang perih namun jujur. Aku bukan hanya sedang menjaga jarak. Aku sedang kehilangan seseorang yang belum sempat sepenuhnya aku biarkan masuk. Dan jarak itu, jarak yang kubuat sendiri, mulai tumbuh seperti badai kecil yang diam-diam mengaburkan segalanya. Hujan hari itu turun bukan sebagai gerimis manis seperti pertama kali aku melihatnya di pagar, tapi sebagai air deras yang menghantam atap seperti denting panik yang tak berkesudahan. Dari jendela rumahku, aku melihat tanaman-tanaman di teras Fatma miring. Beberapa hampir tumbang tertiup angin. Lalu kulihat dirinya. Fatma keluar dalam langkah kecil namun cepat, wajahnya tegang, rambutnya yang biasanya ditata rapi, kini tertempel air hujan. Tangannya mencoba menahan pot keramik yang hampir jatuh. Aku tak berpikir panjang, refleks saja.
Aku berlari keluar, hujan langsung menghantam wajahku, dingin seperti tamparan yang membangunkan. "Fatma!" seruku, tapi suaraku hampir tenggelam dalam gemuruh hujan. Ketika aku sampai di terasnya, ia sudah memeluk pot itu, tubuhnya agak gemetar. Aku memegang sisi pot yang lain dan menempatkannya kembali ke posisi aman. Ia mengangkat wajah, sedikit terkejut melihatku basah kuyup. "Kamu kenapa keluar? Basah semua begini," katanya, tapi suaranya bergetar. Entah karena angin atau karena perasaannya sendiri. Aku sulit menebak. "Aku lihat kamu hampir jatuh barusan. Aku nggak bisa diam aja," jawabku pelan. Teras kecil itu menjadi satu-satunya tempat berteduh. Kami berdiri dekat, terlalu dekat sebenarnya. Hujan yang deras membuat dunia di luar seperti buram. Hanya wajah Fatma yang terlihat jelas, diterangi lampu teras yang temaram. Aku sempat mendengar gosip para tetangga beberapa hari lalu. Suara-suara yang menusuk, janda dan pria muda, sering berdua hati-hati. Fatma menjauhiku setelah itu, dan aku membiarkannya. Meski rasanya seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kupegang. Sekarang, di bawah hujan ini, jarak itu terasa konyol. "Reno," katanya lirih, seolah ada banyak kata yang ingin keluar tapi tersangkut di tenggorokannya. "Aku minta maaf. Aku cuma takut." "Aku tahu," jawabku, juga pelan. "Aku bisa lihat itu. Tapi aku nggak datang ke hidupmu untuk bikin kamu tambah khawatir." Fatma terdiam. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara kami. Aku menarik napas, mencoba memilih kata. "Aku nggak mau buru-buru. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa atau terbebani. Tapi aku suka kamu, Fatma. Bukan karena kamu sendirian, bukan karena aku kasihan. Tapi karena kamu hangat, kuat, dan apa adanya." Ia menunduk, bahunya bergetar. Untuk sesaat aku kira ia kedinginan. Tapi ketika ia mengangkat wajah, air matanya bercampur dengan sisa hujan di pipinya. "Aku sudah lama nggak merasa begini," katanya dengan suara patah. "Aku pikir aku nggak akan pernah dicintai lagi. Aku pikir aku selesai." Aku hampir meraih tangannya, tapi ku tahan diri. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin ia yang memilih. Fatma akhirnya yang mendekat duluan. Ia meremas ujung bajuku, lirih namun mantap. "Terima kasih, sudah melihat aku. Bukan masa laluku, bukan statusku, tapi aku." Aku tersenyum kecil, hangat mengalir begitu saja. Itu yang dari awal aku lihat. Hujan masih turun deras, tapi anehnya terasa jauh lebih lembut. Malam itu bukan tentang pernyataan yang mengubah segalanya, bukan juga tentang keputusan besar. Malam itu tentang keberanian kecil, tentang dua orang yang akhirnya berhenti melawan rasa yang sudah lama muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa minggu terakhir, jarak itu menghilang begitu saja. Pagi mulai merekah perlahan, seakan dunia memilih bangun dengan lebih hati-hati hari itu. Aku berdiri di teras, memandangi embun yang menggantung di ujung daun-daun tanaman kesayanganku. Ada ketenangan yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Tenang yang lahir bukan dari kesendirian, tetapi dari keberanian menerima seseorang masuk dalam hidupku. Selama beberapa minggu terakhir, aku sadar bahwa hatiku menyerah juga, bukan menyerah dalam arti kalah, melainkan menyerah untuk tidak terus menutup diri. Aku mulai tidak peduli pada komentar yang berjalan seperti angin gosip dari rumah ke rumah. Orang-orang boleh berbicara sesuka mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa ketakutanku sudah terlalu lama mengikatku seperti tali yang kusut. Reno datang dengan langkah ringan, membawa 2 cangkir yang sudah menjadi bahasa tubuh barunya. "Pagi, Fatma," ucapnya lembut. Ada sesuatu di matanya, keyakinan yang tidak berlebihan, tapi juga tidak ragu. Aku tersenyum. "Pagi, Reno." Ia menyerahkan 1 cangkir itu padaku, dan kami duduk di bangku kecil yang sudah menjadi saksi perubahan hidupku. Tidak lagi terasa sepi, tidak lagi terasa hampa. Sejak malam listrik padam itu, Reno mulai sering menginap. Awalnya karena khawatir, meninggalkanku sendirian ketika cuaca buruk atau saat aku kurang sehat. Lalu perlahan berubah menjadi kebiasaan yang natural, seperti 2 orang
yang sama-sama menemukan rumah dalam satu sama lain. Tidak ada pengakuan dramatis, tidak ada rencana besar. Semua tumbuh dengan ritme yang wajar, tanpa paksaan. Hingga suatu pagi, ketika aku terlambat menyeduh kopi karena merasa tubuhku aneh, dokter memberikan kabar yang membuat waktu seakan berhenti. Aku hamil. Getaran campur aduk itu masih melekat. Kaget, takut, namun ada juga kebahagiaan yang datang seperti cahaya lembut menyingkap awan lama. Usia tidak lagi membuatku ragu, justru memberiku keberanian baru. Dan ketika aku beritahu Reno, ia menatapku lama, lalu tersenyum dengan ketulusan yang membuat dadaku penuh. Kalau ini jalannya, katanya, aku akan berjalan bersamamu sampai sejauh apapun. Kini, duduk di teras sambil memegang cangkir hangatku, aku merasakan keyakinan yang jauh lebih tenang dari apapun yang kurasakan sebelumnya. Reno duduk di sampingku, usapannya di punggungku ringan, namun mantap, seolah ia berjanji tanpa harus mengucapkannya. Kami merawat tanaman bersama setiap pagi. Ia mengangkat pot-pot yang berat, sementara aku memilih daun yang menguning. Kami bercerita tentang hari yang akan kami jalani. Pekerjaan Reno, perasaanku yang berubah-ubah, rencana kecil untuk memperbaiki bagian rumah yang akan jadi kamar yang lebih luas. Tidak ada pesta besar, tidak ada deklarasi berlebihan. Yang ada hanya dua orang dewasa yang memutuskan untuk saling percaya. Pelan-pelan tapi pasti. Di meja kecil teras rumahku, dua cangkir kopi kami berdiri berdampingan. Seperti sepasang saksi bisu, perjalanan panjang kami menuju keberanian. Sebentar lagi, mungkin akan ada satu cangkir tambahan. Lebih kecil, lebih manis, lebih penuh harapan. Aku memandang cangkir itu, lalu Reno. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, masa depan tidak terlihat menakutkan. Kami tidak lagi minum sendirian.